solehnya bapak menjadikan anaknya ditolong Allah, bahkan dengan dikirimnya 2 orang yang sangat mulia. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa bapak yang dimaksud di situ bukan bapak langsung, tetapi kakek ketujuh. Sehingga kakek ketujuhnya soleh, manfaatnya masih bisa dirasakan cucu ketujuh. Barangkali di sini ada ungkapan orang kaya 7 turunan. Oh, saya ini kaya 7 turunan. Loh, kok sampean melarat? Saya keturunan ke-8. Menika lahir ungkapan seperti itu karena dalam tafsir atau At-Tabari tadi disebutkan ini cucu ke-7 masih mendapatkan manfaat dari kesolehan kakeknya yang ke-7. Dan menjadi ungkapan rasa syukur yang tentu harus ditunaikan oleh para dzurriyyah tadi untuk berhimpun, berkumpul, berdoa bersama dalam haul semacam ini. Ini tentu sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para leluhur yang dengan ibadahnya, dengan prihatinnya, dengan tirakatnya, dengan mujahadahnya telah menjadikan anak cucunya dijaga Gusti Allah di dalam martabat, marwah keluhuran sampai hari ini. Dan doa yang kita kintun tadi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud bir kepada leluhur, birrul walidain yang jauh tetapi dekat karena keimanan, dan insya Allah dekat kelak di surga kita semua dihimpunkan. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, makna dari haul adalah silatil arham, silaturrahim. Nek boten wonten acara haul leng mlumpuk trah rada angel. Barangkali tahun ini sebagai rintisan belum banyak yang bisa bergabung, juga karena keterbatasan tempat, fasilitas dan lain sebagainya, tentu belum banyak yang bisa rawuh. Tetapi ini rintisan yang baik untuk silaturahim, menyambung kekerabatan berdasarkan rahim yang satu. Yang Panembahan Senopati lahir dari Nyai Ageng Sabinah, satu rahim yang seluruh duriannya hari ini tersambung, terikat bersama-sama, berada di dalam garis keturunannya, meski telah sangat jauh terpisah, tetapi tidak boleh dilupakan asal satu dari rahim seorang ibu, dari ibunda Kanjeng Panembahan Senopati, yaitu Nyai Ageng Sabinah. Ini yang mengikat. Maka makna hadis, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis menika makna aslinya, asli ngagem sodek mereka, adalah yang terikat rahim seorang ibu. Jadi yang dimaksud silaturahim, rahim menika rahimnya seorang ibu. Tentu kemudian dimaknai umum, ketemu sapa wae yuk disebut silaturahim. Menika perluasan makna. Tetapi kalau dalam hadisnya maknanya adalah diikat oleh rahim yang satu, yaitu seorang ibu. Maka barang siapa niat hari ini rawuh silaturahim, menyambung kekerabatan sesama trah Eyang Panembahan Senopati dalam haul ini, maka insya Allah janji Rasulullah berlaku, akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan rezekinya. Amin Allahumma amin. Ini makna kedua yang juga sangat penting, sehingga
Orang Jawa menika istimewa. Menawi rata-rata berbagai macam suku dan bangsa kata-katahipun itu patrilineal. Garis keturunan yang diutamakan adalah garis ayah. Ada juga suku tidak banyak yang matrilineal. Garis keturunan yang diutamakan adalah garis ibu. Tetapi orang Jawa punya keistimewaan bilineal. Trah itu mengakui garis ibu maupun garis ayah untuk bersama-sama terikat sebagai satu keluarga. Dan ini sangat patut, sangat mulia, sebab memang kita lahir ke dunia dari seorang ayah dan juga seorang ibu. Dan seorang ibu mendapat kedudukan yang luar biasa istimewa di dalam agama. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti?" Beliau mengatakan, "Ibumu." Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ayahmu. Terus ayah kalian ibu pinten banding pinten ibu? 1:3. Ampun dimaknai berarti putranipun menika ibunipun 3, ramanipun setunggal, boten. Bahkan menurut para mufassir ini bukan 3:1 dalam soal bakti. Karena ketika Rasulullah menyebutkan urutan ibumu dulu, baru ibumu lagi, kemudian ibumu, baru bapakmu, menika urutanipun wonten bobotipun. Sehingga analogi yang tepat bukan di jumlah 3:1, tapi menurut sebagian mufassir analogi yang tepat adalah ibu menika kados olahraga. Pikantuk medali emas, medali perak, medali perunggu, bapak-bapak hadiah hiburan. Saking mulianya ibu di dalam ungkapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus menika sangat kita syukuri menjadi wahana saling bersilaturahim, saling menyambungkan tali kekerabatan. Orang kita nek yang Panembang Senopati lek ngurut ya rada angel gitu ya. Yo nek ngundang panjenengan mriku napa nggih ae sangel. Jadi terus kira-kira janjane iki tebone awune luwih dhuwur kan ya. Wis rada ruwet lek ngurut. Tapi kalau memang saged langkung utami menawi boten nggih menika pas sederekan. Intinipun silaturahim tersambung karena satu rahim yang sama, dan karena itu mudah-mudahan silaturahim ini menjadi wasilah sedaya ingkang rawuh ugi ingkang pengen rawuh, niat rawuh nanging alangan wonten kala wau Mas Arif Pramono pamit kalian kawula ngendikanipun tasih kirang sehat wong kula sing diapusi niki sing riyen ngejak-ngejak terus mlinjing menawi wonten acara patrap rawuh lho Ustaz Salim tur mangke teng Yudhonegaran nggih ngagem Jawi Jangkep tekan kene wah ming Gusti dan beberapa priagung yang ngagem lah aku malah keliceman menika Masya Allah. Semua yang rawuh utawi yang ingin rawuh, niat rawuh tetapi berhalangan insya Allah mendapatkan barokahipun dados panjang umur, amin. Dados luas rezekinipun, amin. Allahumma amin. Menika ingkang kaping kalih. Terus yang pertama tadi makna haul adalah menyambungkan diri dengan leluhur dengan doa agar Gusti Allah kelak menghimpunkan bersama-sama di dalam surga. Makna haul ingkang kaping kalih adalah silaturahim saged nyambung pasaderean. Dengan begitu mudah-mudahan panjang umur dan luas rezeki. Nah, ingkang kaping 3 makna haul adalah iktibar,
mengambil pelajaran-pelajaran penting dari sirah atau perjalanan hidup leluhur yang patut diteladani. Karena sesungguhnya beban menjadi keturunan orang besar adalah untuk menjaga keluhuran nama baiknya, sekaligus meneladani nilai-nilai luhur yang ditinggalkannya. Kita mempelajari nasab, kita mengetahui keturunan kita garis ke atas, kados pundi, ini bukan untuk sombong-sombongan, tetapi justru menjadi sebuah tanggung jawab dan amanah yang kalau kita keturunan orang baik, kita punya kewajiban untuk meneruskan kebaikannya. Kalaupun di dalam garis keturunan kita ada yang kurang baik, maka menjadi tanggung jawab kita untuk mikul dhuwur mendem jero. Mudah-mudahan dengan amal kebaikan kita kelak bisa menolong leluhur kita itu, sehingga juga mendapatkan ampunan dan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita belajar dari satu pribadi agung Kanjeng Panembahan Senopati ini, tentu menjadi pelajaran yang tidak habis-habis. Pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat luhur, sangat agung. Sampai salah satu dzurriyyah beliau, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang keempat, menuliskan serat Wedotomo yang di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran penting yang perlu untuk kita selalu ugemi sebagai panduan dalam kehidupan. Mereka menawi wonten ingkang saged nembangaken saya sangat pilih wekdal. Kalau mau sampun. Oh mangke penutup nggih. Mangke kita suwun wonten ingkang maos sekar mojopatipun bagaimana telah disebutkan nulodo laku utama tumraping wong tanah Jawi, wong agung ing Ngek Gondo. Meladani perilaku utama bagi orang Jawa. Salah satu rujukan terpentingnya adalah wong agung ing Ngek Gondo. Sebagai umat Islam tentu kita yakin suri tauladan itu adalah yang pertama dan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita juga memang dianjurkan belajar dari orang yang belajar kepada beliau. Misalipun, nalikanipun Rasulullah tasih sugeng, beliau ngendika iktadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Nanti kalau aku sudah meninggal, ambillah suri tauladan dari dua orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Lajeng para ulama ngendika Abu Bakar itu orang yang lembut, karakter yang halus. Sayyidina Umar menika karakter ingkang keras, tegas. Nawi umatipun Nabi Muhammad ingkang rumaos gadah karakter alusan, nggih. Kados Raden Puntadewa. Nah menika nuladanipun dumateng Sayyidina Abu Bakar. Nawi ingkang kados Raden Werkudara secara karakter, maka tuladanipun sahabat Nabi inggih menika Sayyidina Umar. Tentu yang berkarakter keras tidak bisa diminta untuk meladani Abu Bakar, yang berkarakter lembut juga akan kesulitan disuruh meladani Sayyidina Umar. Nek meladani Rasulullah langkung aurat malih, sebab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika sosok ingkang sempurna. Guyonanipun rencang-rencang santri, kita sama Rasulullah bedanya cuma sedikit. Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit ketawa, kita sedikit-sedikit ketawa. Menika bedanipun namung sedikit. Nah, naring aurat untuk langsung meladani Rasulullah. Maka meladani orang
yang menempuh jalan sebagaimana jalannya Rasulullah SAW, ugi pikantuk keutamaan tersendiri. Apalagi kalau itu adalah leluhur kita. Apalagi kalau itu adalah kakek moyang kita yang telah mengukirkan jalan mulia di dalam memberi contoh kepada dzurriyyahnya, kepada anak cucunya tentang bagaimana menjalani kehidupan. Ngeksi gondo, satu ungkapan yang luar biasa. Ngeksi itu melihat, gondo itu bau. Melihat itu dengan mata, bau yang dimaksud adalah bau harum. Maka mata arum, mata ram. Ini menjadi satu padanan nama yang sangat indah. Kata sini mentawis mataram dumugi ngeksi gondo menika lekat dengan Kanjeng Panembahan Senopati sebagai yang melanjutkan ayahandanya di Ageng Pemanahan, merintis sekaligus mendirikan sebuah daulat baru, pusat dakwah baru yang dengannya Islam yang semula syiarnya lebih banyak di pesisir, di masa Demak, kemudian dibawa dengan perantaraan Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Pajang, lebih merasuk lagi ke pedalaman, menjadi satu syiar luar biasa dengan berdirinya Kesultanan Mataram di bawah Kanjeng Panembahan Senopati yang melaksanakan satu arahan program dakwah dari yang disebut-sebut di dalam babat adalah Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri. Panembahan Senopati, beliau yang kapati Amarsuti, Sudani Hawala Nepsu, Pinesu Toko Broto, tanapi ing siang ratri, memangun karyenak tiasing sasomo. Beliau yang senantiasa tekun bermujahadah, tirakat. Tirakat menika saking basa Arab, taroka yatruku tirkatan, tirakatan. Artinya berani meninggalkan sesuatu. Berani meninggalkan sesuatu yang berupa kesenangan-kesenangan duniawi. Yang berupa hal-hal yang memanjakan hidup di dunia. Nyaman, enak, nuruti menapa ingkang dados karepe hawa, ini yang ditinggalkan. Maka di dalam serat Wedotama ini digambarkan bagaimana beliau orang yang tekun bermujahadah, mengurangi hawa nafsu, berupaya terus untuk mengurangi dorongan hawa nafsu. Karena salah satu perkara yang membinasakan manusia dan kemanusiaannya menurut Rasulullah SAW adalah hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diperturutkan. Pinesu Toko Broto dengan jalan tirakat prihatin tanapi ing siang ratri, dan dalam siang maupun malam membangun karyenak tiasing sasomo, selalu berupaya menjadikan tentramnya hati sesama. Ini satu mujahadah yang luar biasa. Secara pribadi kita akan dapati beliau nanti disebutkan pungguh panggah, cegah dahar lawan indra. Dengan tekad kuat membatasi makan dan tidur. Makan secukupnya sebagai penegak punggung untuk beribadah. Tidur dikurangi karena siapa yang mengisi malamnya dengan munajat kepada Gusti Allah, maka dia akan sampai pada cita-cita yang dikehendaki. Yang luar biasa, ini yang kita ambil dari beliau. Cita-cita kita itu
belum cukup serius kalau belum membuat kita bangun di waktu malam untuk bermunajat. Jadi kalau kita punya cita-cita kita itu hakikatnya belum cukup serius, masih sekedar impen-impen, angen-angen yang belum ada tekad kuat di dalam hati, kecuali kalau cita-cita itu sudah membuat kita sanggup berdiri di waktu malam, mengagungkan Gusti Allah, rukuk dan sujud, manembah, dzikir, lan ndedonga kanthi khusyuk. Itu baru cita-cita yang serius. Dan itulah yang ditempuh oleh Kanjeng Panembahan Senopati sejak muda, dan yang lebih terpuji lagi dari beliau, cita-cita itu bukan hanya untuk diri pribadinya, tetapi juga untuk zuriyahnya, untuk anak keturunannya. Seakan beliau meladani Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku menjadikan engkau imamnya semua umat manusia. Qala, maka Nabi Ibrahim matur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min dzurriyyati, ya Allah, juga keturunanku kah akan menjadi imam bagi manusia. Sebuah visi yang jauh, sebuah tekad dan cita-cita yang luhur, bukan hanya untuk diri pribadi, tapi untuk seluruh anak keturunan. Dan hari ini membuktikan, saya sampai dulu bertanya-tanya, seperti apa ibadah dan doanya Kanjeng Panembahan Senopati, sehingga zuriyahnya sampai sekarang dimuliakan Allah dengan diberikan amanah kepemimpinan berabad-abad lamanya, tidak putus-putus, dan terus lestari insya Allah. Karena ini menunjukkan tadi apa yang sudah kita sebutkan, betapa kesolehannya leluhur bermanfaat bagi anak keturunannya. Kalau orang Jawa punya ungkapan bopo topo, anak nompo, putu melu, buyut katut, canggah keserambah, sak miturutipun. Bapak yang topo, bapak yang tirakat, bapak yang beribadah, bapak yang prihatin, bapak yang mujahadah. Anak nompo, anak menerima hasilnya. Putu melu, cucu masih ikut menikmati. Buyut katut, buyut masih terikut juga mendapatkan bagian. Canggah keserambah, bahkan sampai canggah pun akan mendapatkan curahan kebaikan dari kesolehan yang terdahulu tersebut. Barangkali ini yang oleh zuriyah beliau juga dilestarikan, turun-temurun di dalam ibadah, sehingga tidak putus-putus pula anugerah dari Gusti Allah yang luar biasa itu sampai hari ini. Nah, ini pelajaran penting pertama yang kita ambil dari beliau. Orang yang punya cita-cita tinggi, cita-cita luhur, dan cita-citanya bukan hanya untuk dirinya, tapi memikirkan anak cucu, memikirkan dzurriyyah, maka dia membayarnya dengan hidup yang prihatin, dengan topo broto, dengan mesu budi, dengan mengendalikan hawa nafsu, mengurangi makan dan tidur, mengurangi segala yang enak-enak. Berpuasa di siang hari, melaksanakan manembah kepada Gusti Allah dengan sujud dan rukuk di malam hari. Ini adalah satu suri toladan yang para anak cucu sudah selayaknya mengambil pula teladan tersebut untuk melestarikan keberkahan garis keturunan ini juga sampai anak cucu, buyut, canggah, waring, terus berikutnya ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin.
Dan kita bisa melihat bagaimana setinggi apapun cita-cita seorang Panembahan Senopati, beliau menempatkan diri sebagai anak yang berbakti bukan hanya kepada ayah kandungnya, tetapi juga kepada ayah angkatnya, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Kita bisa membaca gambarannya di dalam babat, ataupun yang kemudian sudah ditulis dalam cerita-cerita populer, betapa sangat berbaktinya Panembahan Senopati kepada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, yang menjadikan beliau bahkan disayangi oleh Ramanda Sultannya melebihi rasa cinta sang Sultan kepada anak-anaknya sendiri. Yang tentu ini bahkan sampai menimbulkan iri hati, lebih-lebih kepada para mantu dalem. Pada waktu itu seperti yang sering diceritakan adalah Adipati Demak dan Adipati Tuban. Yang ini menggambarkan betapa dekatnya hubungan beliau dalam melaksanakan birrul walidain, bukan hanya kepada ayahanda tercinta, tetapi juga kepada ayah angkatnya. Dan ketulusan itu dibuktikan ketika kemudian terjadi insiden yang tadi sudah disebutkan oleh Romo Nur dalam manakib Kanjeng Panembahan Senopati, bagaimana terjadi peperangan. Sungguh peperangan ini bukan peperangan yang dikehendaki oleh Panembahan Senopati dan juga tidak dikehendaki oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo sendiri, tetapi karena dorongan dari para mantu dalem pada waktu itu, sehingga beliau mengikuti keinginan mereka, sebagaimana saudara angkat Panembahan Senopati Pangeran Benowo yang juga tahu seperti apa hakikat yang terjadi, berangkat bukan dengan sepenuh hati untuk berperang, tetapi sekadar sebagai satu penegaan kewibawaan yang memang ditekankan oleh seluruh Sentoro Pajang pada saat itu. Dan dalam perang itu, Kanjeng Panembahan Senopati sendiri tidak pernah melakukan sesuatu yang bersifat agresif, melainkan bertahan dan bersiasat sampai kemudian pasukan Pajang yang kemudian pada perkemahannya di Prambanan dilanda bencana alam harus kemudian ditarik mundur, dan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo disebutkan jatuh dari gajah, kemudian sakit dan akhirnya wafat. Ketulusan itu tidak berhenti sampai demikian. Sampai kemudian ketika Pangeran Benowo selaku putra sah dan ahli waris sah tahta Pajang justru tersingkir ke Jipang pada saat itu oleh mantu dalem Pangeran Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto dari Demak, yang kemudian diambil menantu oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang atas dukungan kadipaten-kadipaten pesisir dan para ulama pada saat itu naik tahta Pajang. Tersingkirnya Pangeran Benowo dan kemudian terjadinya berbagai kezaliman dan kesewenang-wenangan terhadap rakyat Pajang yang membuat hati Pangeran Benowo bergolak. Lalu Pangeran Benowo justru meminta bantuan kepada Kanjeng Panembahan Senopati agar dapat menolong Pajang yang sedang berduka, yang sedang kesusahan karena diperintah seorang raja yang lalim. Dan dengan penuh adab sampai 2 kali Kanjeng Panembahan Senopati menolak untuk membantu karena sungguh tidak patut. Beliau merasa tidak patut untuk ikut campur dalam urusan kerajaan Pajang. Di kali yang ketiga barulah beliau kemudian turun tangan, dan ketika beliau berhasil mendamaikan Pajang dan memberikan kembali Pajang kepada Pangeran Benowo. Pangeran Benowo yang menawarkan kepada beliau agar duduk di atas tahta Pajang, sekali lagi menolak dengan keras hal tersebut. Setinggi apapun cita-cita, di dalam hati mungkin sangat ingin menjadi raja,
Tetapi bagaimana beliau Karyenak Tyasing Sasomo di sini menjaga perasaan semua orang, menjaga hati, menjaga diri agar tidak melampaui batas. Karena beliau seorang yang membangun marto-martani, membangun sikap tahu diri, tahu menempatkan diri. Kalau sampai seorang penolong mengambil sesuatu yang menjadi hak orang yang ditolongnya. Istilah iklan pajak sekarang, apa kata dunia? Dan itu beliau tahan betul. Sampai bahkan ketika Pangeran Benowo menawarkan kepada beliau wilayah Pajang yang mana yang hendak diambil oleh Mataram untuk kemakmurannya, maka beliau lagi-lagi menolak. Bahkan ketika ditawarkan pelabuhan Jepara, pelabuhan yang paling kaya, beliau menolak. Satu-satunya yang beliau terima atas nasihat uak beliau yang adalah mentor beliau, Kanjeng Panembahan Juru Martani, yang diterima adalah tawaran untuk mengambil pusaka. Dan pusaka Pajang yang beliau pilih, yang merupakan warisan dari Demak, dan naik ke atas merupakan waris dari pusaka Majapahit, itulah yang kemudian dikirap dari Pajang ke Mataram, sesuai dengan apa yang diduga dan direncanakan oleh Panembahan Juru Martani. Rakyatlah yang kemudian paham bahwa Wahyu Kedaton sudah pindah dari Pajang ke Mataram dengan berpindahnya pusaka-pusaka tersebut. Sebuah kesabaran yang luar biasa dari seorang Panembahan Senopati dalam meraih cita-citanya. Dan beliau tidak memaklumkan diri menjadi seorang raja, bahkan selalu menyebut Mataram sebagai perdukuhan kecil. Sampai kemudian Kanjeng Pangeran Benowo mengundurkan diri dan menyerahkan Pajang kepada Adinda yang disayanginya, Adinda angkat sekaligus Adinda Panembahan Senopati sendiri, yaitu Kanjeng Pangeran Gagak Bani. Dan apa yang kemudian beliau tempuh setelah menjadi raja, di dalam mewujudkan cita-citanya juga dipenuhi kisah-kisah yang luar biasa. Bagaimana beliau mengalah, bagaimana beliau memberi hormat kepada yang sepuh. Dalam satu perundingan ketika beliau berperang dengan Kanjeng Pangeran Jayalengkara dari Surabaya. Pada saat itu Kanjeng Sunan Giri berkehendak untuk mendamaikan keduanya. Maka ketika dua tokoh ini bertemu, dikirimlah seorang santri untuk bertanya kepada masing-masing, pilih wadah atau pilih isi. Ketika santri Giri ini menghadap kepada kedua pembesar, yang satu adalah penguasa Surabaya, pelabuhan besar, kerajaan yang kaya, yang juga menguasai Madura dan Sukadana pada saat itu. Yang satu adalah Panembahan Senopati dari Mataram. Maka santri dari Giri ini berpesan, Kanjeng Sunan Giri menanyakan kepada pangeran berdua, pilih wadah atau isi. Kanjeng Panembahan Senopati mengatakan, saya tidak patut melangkahi Kakang Surabaya. Silahkan Kakang Surabaya yang memilih terlebih dahulu, maka saya rela dengan sisanya. Pangeran Jayalengkara ketika itu kemudian mengatakan, tentu Dimas, saya pilih isi. Apa gunanya wadah kalau tidak ada isi? Panembahan Senopati pun tersenyum dan mengatakan, baik Kakang Surabaya, jika demikian saya mendapatkan wadah dan saya rela hanya mendapatkan wadah. Ketika santri ini melapor kepada Kanjeng Sunan Giri bahwa Panembahan Senopati mempersilahkan Pangeran Surabaya untuk memilih terlebih dahulu,
dan Pangeran Surabaya memilih isi, sementara Panembahan Senopati mendapat wadah. Kanjeng Sunan Giri tersenyum dan berkata, sudah benar Senopati. Isi itu rakyat, wadah itu negara. Kalau Senopati memilih negara, nanti rakyat akan bergabung kepadanya. Jadi ternyata tidak selalu wadah kalah dengan isi. Dalam tafsir Kanjeng Sunan Giri pada saat itu, sudah benar Senopati, dia memilih wadah, wadah itu negara, isi itu rakyatnya. Kalau dia punya wadahnya, maka akan ada isi yang datang kepadanya, rakyat yang bergabung kepadanya. Sebuah kesabaran, kesantunan, merasa yang lebih mudah, merasa harus selalu menghormati. Kanjeng Pangeran Surabaya sebagai Kanjeng Sunan Ampel, beliau mengalah. Tapi kata, semoga Allah menyembuhkan beliau MH Ainun Najib, orang Jawa itu ngalah bukan dari kata kalah, tetapi dari kata Gusti Allah. Ngalah, ngallah. Ngallah itu tawakal Allah, artinya bersandar kepada Gusti Allah, dan siapa bersandar kepada Gusti Allah sudah pasti akan menang pada akhirnya. Jadi ngalahnya orang Jawa bukan kalah, tetapi ngallah, bersandar kepada Gusti Allah. Inilah adab beliau yang juga luar biasa, menghormati lawan di medan tempur, hingga satu folklor cerita rakyat yang berkembang, dzurriyyahnya diberikan wasiat untuk menghias pusakanya dengan melati yang dirunce, dipasang pada keris pusakanya yang sedang dikenakan, sedang diwangking, untuk mengenang seorang satria hebat yang menjadi lawan beliau ketika beliau masih muda, yaitu Kanjeng Adipati Aryo Penangsang dari Jipang yang gugur di Bengawan Sore pada saat itu. Begitu banyak nilai-nilai utama yang bisa kita pelajari dari beliau, wabil khusus tentu yang seperti dicatat Serat Wedotomo adalah tirakat, mujahadah, menahan diri, menahan hawa nafsu, untuk tawakal, pasrah kepada Gusti Allah dengan cita-cita yang besar, tetapi memasrahkannya kepada Gusti Allah. Tidak gege mongso, tidak tergesa-gesa, tidak istiqjal, tidak mengorbankan sopan santun adab, tidak mengorbankan bagaimana dia tahu untuk menempatkan diri di dalam bersikap kepada orang-orang yang dia cintai dan hormati. Tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, tetapi bersabar menunggu waktu yang tepat dan tetap menjaga akhlak, adab yang utama kepada orang-orang yang memang selayaknya beliau hormati, beliau junjung sebagai para leluhurnya. Saya kira tidak akan habis meski dituturkan berhari-hari tentang beliau, Kanjeng Panembahan Senopati rahimahullah, yang telah mengasasi Kesultanan Mataram Islam menjadi satu punjer, menjadi satu pancer bagi dakwah Islam hingga merasuk ke pedalaman, termasuk nanti yang akan dijunjung luhur juga oleh cucu beliau, Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo, dengan berbagai terobosan dakwahnya yang luar biasa. Maka tidak berlebihan kalau kita menyebut haul Kanjeng Panembahan Senopati ini untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur, pengendalian hawa nafsu,
nilai-nilai luhur, cita-cita mulia untuk para dzurriyyah, nilai-nilai luhur untuk kemudian tidak tergesa dan terus menjaga adab, menjaga tata krama, tahu menempatkan diri di dalam berbagai keadaan dan pasrah sepasrah-pasrahnya kepada kehendak Gusti Allah. Karena siapa kuat dan lemahnya itu tergantung sandarannya, maka siapa yang menjadikan Gusti Allah sebagai sandarannya, pastilah dia yang akan paling kuat dan paling jaya. Dan itu terbukti sampai hari ini pada para dzurriyyah Kanjeng Panembahan Senopati, dinasti Mataram yang terus lestari insya Allah, dan para dzurriyyah yang berkiprah di berbagai bidang, menebarkan kebaikan sesuai kapasitas masing-masing. Insya Allah dengan amal soleh ini kita semua kelak berhimpun bersama beliau di Firdausil A'la, dan berhimpun juga bersama Rasulullah SAW, para sahabat, para siddiqin, para aulia, para syuhada, dan para salihin. Matur nuwun, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan dalam penyampaian hakikat dan makna dari haul Kanjeng Panembahan Senopati kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.